Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan dalam kajian di Ahad subuh kali ini. Kita awali dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, menyehatkan, melindungi dan membimbing kehidupan kita sehingga bisa menjalani sisa-sisa kehidupan dengan cara yang terbaik, hayatan thayyibah, dan diakhiri dengan akhir yang menenangkan, akhir yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah. Pun demikian kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudari kita yang sampai detik ini belum beriman, belum bersyahadat, dikuatkan hatinya, jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan lisannya untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat dan juga kita tentunya yang berpotensi berbuat salah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat dan kembali pada jalan-jalan yang terbaik. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan bahasan kita di pertemuan kemarin, masih tentang serial spesial terkait dengan rahasia doa dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa adalah bagian terpenting dari kehidupan kita yang selalu setiap saat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sifat doa terkait berkelindan dengan kebutuhan aktivitas kehidupan dunia kita untuk mendapatkan bekal akhirat kita. Karena itulah fitrah manusia itu akan lekat dengan doa. Itu menjadi bagian dari fitrahnya. Tentu sadar tidak sadar, ruhiyah kita, rohani kita akan membimbing akal dan jasmani kita untuk mengekspresikan doa dalam kehidupan kita. Karena itulah seseorang yang ingin menunaikan pekerjaan, dia berharap-harap supaya pekerjaannya yang akan diawali itu mudah, dijalani dengan lancar. Itu adalah fitrah bagian dari doa. Diungkapkan atau tidak diungkapkan, itu adalah ekspresi fitrah kehidupan kita. Orang yang akan memulai dari karirnya, orang akan memulai kuliahnya, orang akan memulai kehidupan rumah tangganya, segalanya akan teriringi dengan doa, baik di awal, pertengahan, ataupun di akhirnya. Karena itulah kita akan mencoba mengkaji kembali bagaimana Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita, bagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tuntunan dalam Al-Quran itu, membimbing dan menerangkan kepada kita bagaimana cara berdoa yang baik, seperti apa sebetulnya doa itu bisa dikabulkan dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta dan Pengabul doa, dan bagaimana ciri-ciri serta konsekuensi dari dikabulkannya satu doa itu. Untuk itu kita bermohon pada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam pengajian kita di pertemuan subuh kali ini, membimbing kita untuk memahami apa yang akan kita kaji dan memberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berlanjut ke serial yang kedua, saya akan berikan poin-poin bahasan yang penting dari pokok-pokok penyampaian yang telah diuraikan di pertemuan yang lalu. Ya, jadi kita coba bagi dua bagian ya. Di pertemuan pokok ini yang kemarin telah kita sampaikan ya tentang dasar-dasar pokok-pokok bahasan yang terkait dengan doa, dan edisi kali ini kita akan masuk kepada aspek terapan ya, bagaimana kita mempraktekkan dari pokok-pokok apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Saya coba tuliskan di sini supaya teman-teman juga bisa memahami ya apa yang tengah kita kaji dan mudah untuk kemudian kita sambungkan kepada pertemuan berikutnya. Ini yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Saya coba berpindah ke sini untuk memudahkan. Ayo teman-teman sekalian ya, ini tema pokok kita, judul besarnya rahasia doa dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, saya telah sampaikan kepada teman-teman semua di pertemuan yang lalu. Mohon berkenan untuk mereview di pertemuan hari Sabtu subuh kemarin, bagian pertama dari serial ini, supaya kita mengerti kenapa kita mengambil referensi dari Al-Quran. Saya sudah jelaskan. Ya, kemudian juga kenapa kita mengambil referensi dari As-Sunnah, sehingga keduanya ini memberikan pedoman kepada kita untuk menemukan rahasia dalam doa. Ya, jadi bagaimana doa diungkapkan, seperti apa perjanjiannya, bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan jawaban yang cepat dan sebagainya, dan kenapa kita memilih Al-Quran dan As-Sunnah sebagai referensi. Itu di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan. Kemudian yang kita bahas di pertemuan yang lalu, pertama adalah tentang esensi perjanjian atau komitmen Rabbani. Ada komitmen yang telah
terjadi dan dilakukan ya antara kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala saat mulai awal proses penciptaan yang kemarin saya terangkan di Quran surah ke-7 itu ya, di ayat 172. Nah, disinilah kita mengambil perjanjian satu komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala tentang hak dan kewajiban dalam berkehidupan. Ya, dalam menjalani kehidupan di dunia untuk mencari bekal pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita berjanji berkomitmen menuhankan Allah Subhanahu wa taala ya, dan saat yang bersamaan Allah pun memberikan gambaran kepada kita akan kewajiban-kewajiban yang akan Allah berikan sepanjang hak Allah pun kita penuhi. Ya, apa di antaranya? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala pun memperkenalkan nama dan sifat rububiyahnya yang kita ketahui kemarin ya, diperkenalkan dengan nama Rabb ya. Rabb di sini terkandung sifat rububiyah dari mulai perhatian, pendampingan, pemberian segala yang dibutuhkan, ya kan? Kemudian juga menyehatkan dikala sakit, memaafkan dikala salah dan mau kembali, mengampuni dosa-dosa kalau ditaubati, demikian seterusnya segala kebutuhan-kebutuhan kita itu. Nah, itu kemudian terjamin dengan sifat dan nama yang melekat kepada nama Rabb ini. Ya, ini sudah saya jelaskan. Dan dengan tawaran ini untuk berkomitmen kita pun bersyahadat dengan mengatakan bala syahidna. Ya, masih ingat ya Quran surah ke-7 ayat 172. Kemudian komitmen ini diingatkan. Ini yang penting ya setiap hari supaya kita tidak mengatakan kami lupa, karena itu proses yang terjadi di dalam rahim. Ya, usia 4 bulan seperti saya terangkan di pertemuan kemarin ketika Allah berfirman, "Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum." Ya, qalu bala syahidna. Ini proses yang terjadi, saya telah uraikan, dan di hadis Nabi Al-Arba'in kemarin, hadis yang keempat, riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dijelaskan bahwa proses ini terjadi dalam usia 4 bulan. Saya mohon izin agak cepat menjelaskan karena saya merangkum intisari dulu sebelum kita berpindah pada tahapan berikutnya. Ya. Kemudian dari sini bersyahadat, kita berkomitmen, Allah pun memberikan jaminan kalau benar syahadat kita, komitmen kita, maka Allah akan berikan segala kecukupan yang menjadikan hidup kita menenangkan dan menyenangkan. Ya, sebagaimana itu menjadi bagian dari fitrah kehidupan di dunia saat Nabi Adam mulai diturunkan untuk menjalani misinya. Quran surah kedua ayat 38. Ya. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dari sini kita komitmen bersyahadat bala syahidna. Setelah itu kemudian Allah ingatkan setiap hari dalam pergantian antar waktu supaya kita ingat syahadat itu, ingat kembali kepada Allah. Dan pengingat itu, perhatikan baik-baik, pada hakikatnya bukan hanya mengingatkan komitmen syahadat kita, ya, tapi juga komitmen dari ini poin yang paling pentingnya. Dari syahadat yang telah kita ungkapkan itu ada komitmen Allah ya untuk memberikan segala kebutuhan, untuk memberikan segala pendampingan terkait kehidupan kita. Jadi kalau diingatkan 5 kali dalam sehari Allahu Akbar, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah, demikian sampai dengan ujungnya, itu sesungguhnya kalimat bukan hanya membangkitkan kembali sinyal-sinyal iman dalam tubuh kita, ya, sinyal-sinyal syahadat itu, tapi juga mengingatkan, hei, kalau kamu jaga itu, aku mudahkan hidupmu. Ya, aku berikan kelancaran dalam kehidupanmu, aku angkat penyakit itu, aku berikan jalan-jalan terbaik dalam kehidupan sepanjang engkau benar ya menunaikannya, sepanjang engkau benar mengamalkan dan berkomitmen tentang apa yang telah engkau ungkapkan itu. Jadi ada feedback yang Allah berikan kepada kita ya. Nah, kemudian setelah itu tentunya ini tidak berlangsung begitu saja, ada penyiapan-penyiapan atau persiapan-persiapan spiritualnya ya, di antaranya berikan isyarat di Quran surah ke-40 ya dengan namanya Al-Mu'min kan, atau juga disebut juga dengan surah Al-Ghafir di ayat yang ke-60 ya. Kemarin sudah kita sampaikan di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan meminta kepada kita untuk berdoa, bermohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berjanji akan mengabulkan. Jadi di sini ada sesuatu yang sangat menarik ya ketika Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pertama, nama yang disebutkan mengingatkan kepada komitmen perjanjian yaitu Rabb. Wa qala rabbukum, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, menyampaikan ya, mengatakan kepada kita semua, berfirman ya ud'uni, minta silahkan berdoa, minta kepada aku, kata Allah. Jadi ini kalimat
ud'u disambungkan dengan ni di sini ya, untuk ni nunnya wiqayah dengan ya-nya mutakalim menunjuk kembali kepada Allah untuk memberikan batas bahwa ikatan doa itu ya, hanya diikat tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kalau ingin meminta, ingin memohon, semua permohonan arahkan puncaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka ketika doa ditujukan kepada Allah, kata Allah, komitmen yang Allah tegaskan, aku akan jawab, aku akan kabulkan sepanjang itu menjadi bagian dari kebutuhan hamba, bukan sekedar memenuhi keinginan yang tidak menjadi bagian dari kebutuhan. Ya kan? Nah, jadi sifat dari doa pada hakikatnya teman-teman sekalian, sifatnya adalah ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada komitmen untuk dikabulkan. Jadi doa itu, doa ya saat disampaikan itu ada komitmen untuk dikabulkan. Dikabulkan. Bahkan nanti ditegaskan teman-teman sekalian, komitmen ini yang saya teruskan pada poin yang keempat ya. Komitmen ini ditegaskan kembali di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 186 dalam paket ayat Ramadan itu ya, paket ayat Ramadan. Ketika Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Ini sesuatu yang sangat menarik. Ya, Allah menyampaikan dan Muhammad SAW dengan sampaikan kepada umatmu, kan? Sampaikan kepada hamba-hambaku jika mereka mencari-cari aku, bertanya tentang aku. Ya, umumnya kan hamba kalau bertanya mencari Allah, motivasinya kan pada umumnya menjadi dua bagian, ya kan? Kalau tidak dia bertobat ingin kembali kepada Allah, dan puncaknya dia berdoa kan. Pada umumnya orang ingin mendekat kepada Allah kan untuk berdoa, minta sesuatu, ya kan? Mau ujian, malamnya tahajud untuk doa kan, ya kan? Ada pekerjaan seleksi, kemudian mendekat kepada Allah. Jadi motif hamba ketika mendekat pada umumnya itu fitrahnya memang untuk berdoa. Karena itulah Allah Maha mengetahui sebelum kita ungkapkan. Maka kata Allah, teruskan ayatnya ketika Allah menyampaikan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kemudian apa yang terjadi? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Katakan Muhammad SAW, kata Allah, fa inni qarib. Aku sangat dekat. Aku memahami, mengetahui, meliputi semua apa yang akan disampaikan oleh hamba-hambaku. Jika mereka pun kemudian memohon kepadaku, ya, maka aku akan menjawab. Aku akan menjawab. Kalimatnya ujib, ya, menggunakan fi'il mudhari, berkelanjutan. Ada kontinuitas, ya. Sekarang, present, continuous, terus berlangsung, and future. Sampai kapanpun. Jadi sifat doa itu komitmennya adalah, komitmennya sampai kapanpun dimohonkan, ya kan? Itu Allah pasti akan mengabulkan. Pasti akan mengabulkan. Imam memberi sesuai dengan keperluan kita, ya, atau kemudian menangguhkan sampai kita siap, atau bahkan kemudian mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Nah, ini semua komitmennya diikat dengan penyiapan spiritual. Jadi ada persiapannya, nggak semurni itu kemudian kita langsung tiba-tiba memohon. Tidak, harus ada pemurnian, ya, harus ada pembersihan, harus ada penyucian. Karena itu disebut dengan pertama surahnya ini, ya, kembali ke surah 40 ayat 60 itu. Yang pertama adalah dinamakan dengan Al-Mu'min. Kemarin saya sampaikan ada korelasi antara penamaan dengan kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat yang merangkai surat tersebut. Allah. Al-Mu'min adalah orang yang telah beriman, dan isim fa'il menunjukkan sebuah identitas, sesuatu yang sangat melekat. Artinya apa? Imannya melekat pada dirinya, bukan sekedar terucapkan di lisan. Saya beriman, tapi tidak melekat kepada diri. Dan iman yang melekat kepada diri ini, kemarin saya sampaikan, itu bisa terlihat dari perilaku, dari ekspresi, ya kan? Yang nampak pada setiap hamba. Nanti ada cahaya kan, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya iman ini akan memberikan sebuah pancaran pada bagian-bagian tubuh kita untuk menunjukkan ekspresi berbeda antara pemilik iman dengan yang belum beriman. Ya, karena itu nanti iman-iman ini akan merespon, baik itu respon-respon spiritual untuk menunaikan ibadah ritual, seperti kalau azan Allahu Akbar, ada getaran tuh di hati. Itu getaran iman namanya. Getaran iman ini menggerakkan tubuh kita dari mulai ditembuskan ke akal untuk berpikir, sudah azan nih, saya belum siap-siap, gitu kan? Kemudian direspon kaki melangkah, tangan siap-siap berwudu dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan di Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minun. Ya, ini jamak dari kata mu'min tuh mu'minun. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang-orang beriman yang sejati itu cirinya kalau disebutkan nama Allah ada getaran di jiwanya. Itu getaran iman, pancarannya. Ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan bila dibacakan, ditambah lagi gitu kan, untuk mengetes, menguji parameternya, tambah lagi, dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, nah, bertambah keimanannya. Artinya pancaran keimanannya semakin kuat. Yang memberikan gambaran ekspresi, kadang-kadang kita dengar Quran, yang bergetar, ada yang menangis, gitu kan.
Anda yang merasakan kedamaian dan sebagainya, itu pancaran iman. Ya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan dengan itulah kemudian hubungannya dengan Rabbnya tuh, Rabb kan? Ya, kembali ke Rabb. Ya, hubungan dengan Rabbnya itu menjadi semakin dekat, menjadi semakin terikat. Kalau sudah dekat, Masya Allah semakin kuat iman, belum diungkapkan dan dikabulkan. Ya, seperti apa yang saya pernah sampaikan di kisah-kisah orang terdahulu, dan nanti kita akan urai detailnya seperti apa. Ada kisah para nabi yang berdoa, ada kisah orang-orang saleh dan sebagainya, dan bagaimana ada di antara mereka yang belum meminta dengan lisannya, tapi terlintas di pikirannya Allah sudah kabulkan. Bahkan apa yang belum terlintas, apa yang mereka butuhkan, Allah siapkan min haitsu la yahtasib itu. Ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ini jadi untuk meminta, memohon kepada Allah itu, penyiapan spiritualnya harus melahirkan sifat iman yang kuat, mukmin, yaitu yakin tanpa ragu, ya. Yakin tanpa ragu. Nah, dan ini adalah iman yang sejati. Ini yang menjadi parameter cepat tidaknya doa terkabulkan, ya. Jadi kalau keimanan kita semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin tinggi, teman-teman sekalian. Nah, ini akan memberikan dampak pengaruh ya kepada permohonan kita untuk mengguncang sampai cepat sampai kepada arsy gitu. Jadi di situ pengabulan akan semakin cepat diberikan. Dan syarat iman ini ditegaskan juga nanti korelasinya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186 tadi. Jadi kalau kita teruskan ayatnya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Lihat, wal yu'minu bi. Nih. La'allahum yarshudun. Jadi tetap ya, ini bukan, sekali lagi ya, bukan mengarang atau menyampaikan atau pikiran, tidak, tapi kita mencoba melihat bagaimana Al-Qur'an memberikan penegasan dan detail dari ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya. Itu dikenal dalam ilmu tafsir dengan tafsirul Qur'an bil Qur'an, tafsirul ayat bil ayat. Nanti ada tafsirul Quran bis sunnah, kan? Nanti ada tafsirul ayat misalnya dengan ataupun hadis bil ijma, ya, bi aqwalil ulama dan sebagainya. Itu ada turunan, ada maratibnya, ada urutan-urutan tertentunya. Nah, ini wal yu'minu bi. Tetap kalau kita ingin mendapat percepatan dari pengabulan doa, maka syarat yang pertama adalah penguatan iman supaya cahayanya kuat, kan? Dorongannya kuat sehingga memberikan percepatan pada pengabulan doa. Ini bagian yang pertama. Nah, kemudian ini iman sejati ini, teman-teman sekalian, nggak akan mungkin cahayanya muncul ya kalau hati kita keadaannya tidak bersih. Ya, maka saya kemarin ilustrasikan, kalau hati ini tidak bersih, ada penutupnya gitu kan, maka apapun yang akan kita keluarkan itu susah, yang masuk juga sulit. Ya, seperti saya contohkan kalau satu gelas itu ya kemudian ditutup di atasnya, kan ada cawan. Kemarin saya contohkan begini. Kemudian tertutup teman-teman sekalian seperti ini, ya kan? Nah, ini cawannya ditutup begini. Jadi yang dari dalam mau keluar pun susah, yang dari luar pun mau masuk itu susah. Jadi kalau doa disampaikan pun bukan tidak terkabulkan, ya, walaupun menjadi kebutuhan boleh jadi terhambat ini oleh bagian-bagian yang menutupinya, menghijab gitu kan. Seperti hadis yang pernah saya sampaikan kemarin tentang seorang lelaki yang memohon yang seharusnya mendapatkan percepatan 3 kali lipat, kata Nabi anna yustajabu lah, ya kan? Bagaimana bisa dijawab doanya sementara dia sudah menempuh perjalanan panjang, tangannya diangkat yang mudaihi ilas sama, kemudian dia mengucapkan ya Rab, ini nama yang jadi komitmen perjanjian, tapi kata Nabi mustahil atau sulit doanya dikabulkan karena apa? Ada hijab yang menutup, mat'amu haram, masyrabu haram, malbasu haram, wa ghudhiya bi haram. Anna yustajabulah, gitu kan? Makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan perangkat hidupnya haram. Itu yang menutup kemudian jadi hijab. Ini harus dibuka dulu, ya, harus dihancurkan dulu, ya kan? Harus dikikis dulu. Nah, kikisan inilah kemudian yang mengisyaratkan kita untuk bertobat, ya. Hijabnya disebut dengan dzambun. Nah, semakin kuat ini disebut dengan dzunub kalau semakin banyak. Nah, sifat Allah yang diturunkan untuk menjadi pengikis dan penghancur ini dosa-dosa atau hijab-hijab ini, maka yang pertama diturunkan sifat ghafir. Ya, karena itulah ghafir nanti di surah ini, surah 40 ayat 3-nya dipasangkan dengan dzambun. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Allah berkenan menggugurkan, menghilangkan hijab-hijab dosa yang menghambat cahaya hati itu, cahaya penguatan iman itu, gitu kan? Wa qabilit taubi, dan akan menerima orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Jalan yang benar, hilangkan hijabnya, mendekat kepada Allah. Nah, nanti semakin tinggi, nanti semakin kuat hijabnya, semakin terakumulasi dosanya. Saking sayangnya Allah ingin mengabulkan ya doa-doa hamba, ingin memberikan semua kebutuhan dalam pendampingan kehidupannya dan sebagainya. Itu sampai menaikkan juga kadar sifat dan nama terbaiknya. Kalau semakin tinggi ini naik dari ghafir jadi ghafar, seperti saya sampaikan kemarin di surat Nuh itu kan, ayat yang ke-10 sampai 12. Langsung disampaikan di situ dan dampak dari sifat itu kalau kemudian kita ikuti.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kan? Nabi Nuh minta kepada umatnya untuk bisa menghilangkan hijabnya, menghapuskan, bertobat dari dosa-dosa yang sudah terakumulasi. Makanya disebutkannya Ghaffar, kan? Kemudian yursilis samaa 'alaikum bidarara wa yumdidkum bi amwali wa banina, dan seterusnya ayat. Kalau ini sudah terbuka, ya, hijabnya sudah terbuka, sudah kita kemudian kikis, habis, kan? Maka mudah bagi Allah mengalirkan berkah-berkah dari langit, dari mulai hujan yang penuh berkah, kan? Nah, kemudian setelah itu juga melimpahkan harta benda, setelah itu juga apa? Memberkahi pada keturunan dan sebagainya. Ini kaitan antara sifat ghafir yang mengandung makna ghafran dan kaitannya dengan pengabulan doa serta curahan rahmat. Nah, makanya di sini kemarin saya simpulkan untuk bisa menghadirkan keimanan yang sejati, yang kuat, hijabnya terbuka, ya, dan dari penutup-penutup dosa itu bisa dihancurkan, maka perbanyak istighfar setidaknya. Maka itu Nabi mengajarkan kita istighfar, istighfar, istighfar. Fungsinya istighfar itu bukan sekadar mohon ampun kepada Allah, tapi lebih juga mendatangkan ini komitmen-komitmen kebaikan yang Allah berikan kepada kita, bahkan boleh jadi menghadirkan cinta Allah. Kalau cinta Allah sudah diberikan, belum minta sudah diberi. Yaitu isyaratnya di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau sudah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya Allah, kalau sudah cinta dengan seorang hamba, hal pertama diberikan itu bukan dunia, karena dunia terlalu kecil. Yang pertama diberikan ampunan dosa. Jadi cinta itu berbanding lurus dengan ampunan dosa. Kalau kita balik, kan persamaannya dibalik kan? Kalau kita balik, ini pengertian terbaliknya, berarti ampunan dosa itu ya bisa melahirkan cinta Allah. Seperti cinta Allah itu menghadirkan ampunan dosa. Ini kalau ingin cepat dicintai oleh Allah, sering-sering minta ampun. Ya, ampunan disebut dengan ghufran dari ghafara, yaghfiru, kan? Sifatnya ghafir, sim filenya ghafir, kemudian maghfur, ghufran, ya, pemberiannya, dan permohonannya itu ditambah dengan ista pada asal kalimatnya menjadi istighfar. Sifatnya disebut istighfar. Karena itu kita diajarkan istighfar, 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 istighfar. Itu diantara fungsinya mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala sehingga cepat mengabulkan dampaknya, ya, cepat mengabulkan pada apa yang kita butuhkan. Ini teman-teman sekalian. Jadi ada penyiapan dulu ya. Penyiapannya hadirkan keimanan yang benar, yang sejati, cek oleh kita, kemudian bersihkan keadaan diri kita sehingga mengalir ya keadaan yang bersih, yang suci ini, ya, yang baik disebut dengan thayyib, nanti akan sampai kepada yang maha baik juga. Ya, makanya kemudian Nabi SAW itu menegaskan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sungguh Allah itu maha baik, maha suci, tidak menerima kecuali dari yang baik-baik dan dari yang suci-suci. Itu isyaratnya diantaranya dalam hadisnya, dalam sunnah Nabi SAW. Nah, semua apa yang kita kerjakan ini terkolerasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini tersinergikan, kemudian dibuat, ya, ditegaskan dalam satu pernyataan yang Allah tegaskan lewat firman-Nya bahwa semua aspek yang kita kerjakan ini adalah ibadah. Ya. Sehingga dipahami bahwa doa itu adalah ibadah. Jadi bukan sembarangan, doa itu bagian ibadah. Dan ini kalimatnya saling mengikat, seperti halnya iman dengan amal. Saling mengikat. Dari mana kita temukan bahwa doa itu adalah ibadah? Tegas nanti kembali ke Quran surah ke-40 ayat ke-60. Teruskan ketika Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Nah, ini disebutkan ibadah. Ibadah. Nah, orang-orang yang nggak mau minta kepada Allah, ini seakan-akan nggak butuh, seakan-akan menepikan, yaitu sama dengan melanggar komitmen, ya, melanggar komitmen, kemudian mohon maaf sekali menjauh, menepikan, bahkan yang paling parah kan, ya, mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah, itu kan titik tertinggi yang paling parahnya. Karena itu ini nanti menyekutukan, bersyirikat, itu disebut dengan dosanya isyrak, orangnya disebut dengan musyrik. Nah, itu tingkat tertinggi di antara sekian banyak dosa, itu yang paling berbahaya. Dalam kehidupan kita kan juga demikian. Anda laisa kamitsli syai', enggak ada yang serupa dengan hal yang terkait semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memberikan pemahaman, kita ambil teman-teman sekalian dalam kehidupan kita saja. Ya, Anda punya misalnya pimpinan, udah ngasih segalanya, udah macam-macam, masih perusahaan kepada Anda untuk dikelola dan sebagainya. Tiba-tiba Anda berkhianat misalnya. Anda bersekutu, mengambil yang lainnya untuk menyerang pimpinan Anda, untuk menjelekannya dan sebagainya, gitu kan? Lalu Anda merasakan dapat menikmati itu semua. Bukankah ini akan marah kepada Anda? Orang telah memperhatikan, memberikan support dan sebagainya. Nah, sekarang dalam dunia makhluk kita saja, kita bisa paham dengan semua itu. Lantas bagaimana ketika itu dibawa dalam suasana spiritual? Pantas Allah marah, gitu kan? Pantas Allah kemudian memberikan kecaman dan sebagainya. Itu pun semua yang dihadirkan untuk menyelamatkan kita sebetulnya. Kenapa Anda nggak boleh musyrik? Kenapa sampai hukumannya ditingkatkan, ditinggikan? Supaya kita itu tetap mendapatkan naungan rahmat Allah. Itu yang disebutkan rahmat Allah itu lebih tinggi daripada amarahnya.
wasi'at rahmati kulla syai', gitu kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah itu mencakup segalanya, sangat luas. Jadi kita mengartikannya dengan semua keindahan, kerahmatan, sifat-sifat kasih dan sebagainya. Nah, ini kembali ke sini teman-teman sekalian. Ini orang-orang yang nggak mau ibadah, nggak mau berdoa, sesungguhnya tidak menunjukkan sifat penghambaannya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian dalam sehari pun kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengikat komitmen ini. Ya, komitmen ini dan memadukan antara kepentingan ibadah kita dengan doa, ya kan? Dan di dalam doa ini rahasianya sekali lagi adalah untuk memberikan kenyamanan, kemudahan dalam hidup kita. Karena itu ketika Allah perintahkan ibadah, ibadah itu kan dari abada ya'budu, ya kan? Ya, kemudian sifatnya disebut dengan ibadah, orang disebut abid. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah itu mengandung makna al-ma'budul haq. Al-ma'bud itu yang disembah. Ini selalu terkaitan antara syahadat, iman, amal, syariat, doa, gitu kan? Nah, kenapa kita kemudian diminta untuk ibadah, bahkan dipaksa seperti dalam menunaikan sholat, ya? Dalam sholat kan kita hukumnya wajib kan? Kenapa sholat dihukumi wajib untuk memaksa kita menunaikannya? Ya Allah nggak butuh dengan apa yang kita kerjakan itu. Nggak ada kebutuhan bagi Allah dari sujud kita, dari ruku kita dan sebagainya. Semua itu feedbacknya kembali kepada kita. Untuk mengikat komitmen Allah itu mengabulkan apa yang kita mohonkan. Karena itu ketika kita diminta, dipaksa menunaikan sholat, sebetulnya untuk kita. Ya, untuk kemudahan, kebahagiaan kita dan seterusnya. Kenapa? Karena dalam sholat kita banyak memohon kan? Bukankah dalam sholat kita memohon? Ini. Dalam sholat itu kita menegaskan lagi komitmen kita. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kita mengatakan, ya Allah, kami sedang sekarang mengimplementasikan komitmen kami dengan berdoa kepada Engkau dengan cara ibadah, menyembah. Makanya kita katakan iyyaka na'budu. Ya, begitu kita katakan iyyaka na'budu, ya Allah, sekarang kami berkomitmen menjalankan kewajiban kami untuk menyembahmu. Ini na'budu, ya kan? Maka kami pun mohon kabulkan apa yang telah Engkau tetapkan untuk memberikan hak-hak kami seperti apa yang telah Engkau janjikan. Sekarang kami minta kepadamu, ya Allah, wa iyyaka nasta'in. Kami mohon kepadamu. Hanya kepada Engkau kami mohon, seperti kita telah berkomitmen. Makanya dalam hadis sahih, ya di hadis qudsi itu, ya jelas sekali dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sampai kepada kalimat ini, saya bacakan hadisnya. Qasamtu shalah qala Allah azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu salata baini wa baina 'abdi. This fine. Aku bagi ya komitmen dalam salat itu dua bagian. Antara aku dengan hambaku, ada yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala kewajiban kita, ada yang menjadi hak kita kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika hamba mulai kemudian berkata alhamdulillahi rabbil alamin dalam salatnya, ya, qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Allah kemudian menjawab, kalimat itu dijawab oleh Allah, hambaku tengah memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna 'alayya 'abdi. Jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, Allah menjawab athna 'alayya 'abdi, ya hambaku tengah menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi. Allah menjawab, hambaku tengah mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu, ini rahasianya, iyyaka na'budu, ini wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang kami tegaskan, kami komitmen hanya kepada Engkau kami beribadah, ibadah. Dan diantara makna ibadah itu doa. Ya, Engkau meminta kami ibadah ya Allah. Kami tunaikan sekarang. Wa iyyaka nasta'in. Dan Engkau berjanji akan mengabulkan apa yang kami mohonkan. Sekarang kami mohon kepadamu ya Allah. Kami minta ini, kami butuh ini. Saya sedang merasakan ini di rumah tangga, di pekerjaan dan sebagainya. Apa jawab Allah? Perhatikan jawabnya di hadis qudsi ini. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian komitmen antara aku dengan hamba-Ku, dan apapun yang hamba-Ku minta saat ini sepanjang benar komitmennya, aku akan kabulkan. Lihat? Nah, ini teman-teman sekalian, ya. Ini teman-teman perjanjian yang berlangsung. Makanya ketika Allah perintahkan kita ibadah, ini sesungguhnya bagian ibadah ini untuk memberikan kemudahan dan menjawab komitmen yang telah berjanji terjadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan hidup kita. Makanya ketika diminta salat kan, teman-teman sekalian, salat, dan Anda bertanya kenapa mesti salat, diperdengarkan 5 kali sehari jawabannya. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Ya, cepat kamu siap-siap, cepat kamu siapkan untuk mendekat pada Allah, salat untuk ibadah. Anda bertanya, kenapa saya mesti salat? Hayya 'alal falah. Ya. Dampaknya adalah kembali kepada kamu, feedbacknya untuk kamu supaya bahagia, supaya sukses, supaya tenang, supaya nyaman, supaya damai. Karena itulah salat dalam fikih disebut juga dengan doa. As-salatu hiya doa. Tuh. Nyambung ya? Nah, ini pokok-pokok yang kita bahas, intisarinya. Nah, sekarang pertanyaannya, kan kita dapati itu teman-teman sekalian, ya, mohon izin, mohon maaf, kan sudah ada yang sholat, tapi kenapa kemudian doanya misalnya belum terkabul secepat yang dia inginkan, gitu kan? Dia harap-harap ingin mendapatkan cepat, tapi belum terkabul juga, sudah berusaha menempuh ini, menempuh itu, apa yang salah?
Apa yang keliru? Nah, ini yang coba-coba kita akan turunkan di pertemuan kali ini. Bagaimana kemudian sifat-sifat doa itu memberikan isyarat kepada kita untuk bermohon dengan cara-cara yang terbaik. Ya, kita teruskan bahasan kita. Dan mohon izin saya agak sedikit lambatkan supaya memudahkan kita untuk mencerna pembahasan yang akan kita lanjutkan di episode kali ini. Yang tadi saya percepat karena ini adalah intisari dari pembahasan yang kemarin. Jadi kalau Anda ingin lihat panjang dan lebarnya sehingga luas materinya, kemarin hampir 2 jam kurang gitu ya. Nah, silahkan review di sesi yang 1 kemarin. Nah, sekarang seri yang kedua. Ya. Kita akan membahas tentang cara percepatan, ya. Percepatan terkabulnya doa. Doa. Nah, ini ya. Baik. Nanti bagian terakhirnya kita akan lihat bagaimana kita mengenali cara Allah mengabulkan doa kita. Jangan-jangan kita merasa belum dikabul-kabul, ternyata udah lama dikabulkan. Ya, cuman dengan cara yang tidak kita ternyata ketahui atau belum kita pahami. Di situ pentingnya kita untuk mengaji. Ya. Cara percepatan terkabulnya doa. 1, karena kajian kita bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan kembalikan dulu pada keterangan Al-Quran. Ya, ikat ini ya teman-teman sekalian. Jadi saya turunkan dulu dari yang dasarnya. Jika doa ingin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang pertama pokoknya terpenuhi dulu. Ya, semua itu ada pokoknya, ada asasnya, ya, ada rukunnya, ada dasarnya. Jadi sama bangunan kita ingin minta bangunan yang tinggi-tinggi, yang bagus, tapi pondasinya, akarnya, dasarnya nggak kokoh, kan runtuh juga. Ya, baru dipasang udah hancur lagi, tuh kan? Nah, pondasinya kan harus kuat, nggak mungkin ada tiang-tiang kalau pondasinya itu nggak kuat, tuh kan? Nah, karena itu teman-teman sekalian sama. Ini sholat, ini sama dengan doa. Sholat itu kan tiang, ya, as-sholatu imaduddin, ya. Sholat itu tiangnya agama, tiang ad-din. Tapi kalau pokoknya nggak kuat, ya. Sholatnya juga ya istilah apa tuh bahasa Rusianya belang betong ya, belang betong gitu ya, bisa dikerjakan bisa enggak, bisa malas, bisa ini, kalau lagi semangat naik, kalau lagi malas turun, kan jadi persoalan gitu ya. Nah, karena itu tiang itu bisa tegak kalau pokoknya itu kuat ya. Karena itulah doa pun kalau kita ingin mohonkan dalam kesempatan-kesempatan ibadah dan sebagainya, maka yang dasarnya ini mesti kuat dulu. Ini kita turunkan dari sini teman-teman sekalian. Jadi pertama, dasar doa itu ada 2, ya kan? Pertama adalah taubat. Nah, ini sudah tadi saya terangkan ya, kaitan-kaitannya teman-teman sekalian. Di sini dalilnya, isyaratnya Quran. Jadi kalau nanti teman-teman ditanya dalilnya apa, bisa menguraikan. Quran surah ke-40, ya kan? Di ayat yang ketiga dan, ya kan? Ayat ke-60. Kemudian isyaratnya nanti di Quran surah ke Nuh ya, surat Nuh surat 71 di ayat ke-10 sampai 12. Nah, itu gambarannya. Jelas ya? Ini surah Ghafir dengan namanya. Ya, kemudian ini surat Nuh ya. Nanti dengan turunannya. Jadi ini ketentuan pertamanya, bersihkan. Dampaknya apa? Kaitan antara taubat dengan istighfar terkait dengan pengabulan doa. Ini dasar utamanya. Nah, kemudian prakteknya kita simpulkan dengan istighfar. Tergantung kadar dosanya ya, tergantung kadar dosanya. Jadi kalau misalnya kita merasakan biasa, nanti dosa itu bisa dilihat nanti penampakannya teman-teman sekalian pada perilaku dan kecenderungan kita untuk ibadah. Ingat ya, pada perilaku dan kecenderungan kita untuk ibadah atau kepada kesolehan. Ya, kepada kesolehan. Karena saya sering sampaikan, dosa itu kan menutup cahaya iman, gitu kan? Cahayanya redup, kalau redup maka cahaya ini semakin redup, semakin sulit untuk memberikan bimbingan kepada bagian tubuh kita untuk berekspresi. Ekspresi bagian dari pekerjaan itu disebut dengan amal. Amal yang disupport oleh cahaya iman disebut dengan soleh namanya. Karena itu iman dengan amal soleh seringkali disandingkan dalam Al-Quran. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Wa basyiril ladziina amanu wa 'amilus shalihat, kan? Nah, gampangnya kalau kita merasakan cahaya iman itu sedang redup, sehingga amal soleh itu sulit untuk muncul, ini satu pertanda bahwa ada naktah sauda, kata Nabi di hadis Muslim, ada kotoran-kotoran yang menutup itu. Ya, kotoran-kotoran ini disebut dengan dzambun. Semakin terakumulasi, semakin malas.
Ya, semakin tinggi tingkatnya malah berbalik, alih-alih beribadah beramal saleh malah bersikap yang salah, bahkan mengecam, ya, mengecam bagian-bagian tertentu yang Allah perintahkan untuk diekspresikan dalam ibadah. Loh kok jadi mulai nggak suka sholat, ya, jadi mulai menyoal orang-orang yang senang baca Quran, jadi mulai anti syariat dan sebagainya, padahal dirinya mengatakan di lisannya saya muslim. Nah itu jadi persoalan serius dari akumulasi doa. Nah ini nanti terapinya agak berbeda. Ya, terapinya agak berbeda di sini. Butuh juga orang-orang sekitaran untuk mendoakan. Karena itu saya sering minta kepada kita ya bahwa setiap hamba itu punya hak untuk saleh. Karena itu dia harus memenuhi kewajiban. Kita juga bantu dengan mendoakan, dengan mendorong, memberi jalan sampai peran kita itu maksimal. Sehingga saat ditanya oleh Allah, kamu punya tetangga, aku tempatkan tetanggamu itu yang ingkar supaya kamu bisa menjadi jalan dakwah untukmu. Minimal kamu doakan, minimal kamu ingatkan. Kenapa kemudian kamu malah sibuk dengan misalnya mencelanya, meninggalkannya dan sebagainya. Kadang-kadang berpikir kita mesti agak jauh juga gitu ya. Mungkin mendapati tetangga yang kurang baik, kita berada dalam keadaan yang Allah nilai baik untuk memberikan aura kebaikan itu sehingga menyebar dan menjadikan bagian dari kehidupan bertetangga kita menjadi lebih baik. Balik ke sini teman-teman sekalian. Jadi ini gambarannya. Ya, minta untuk beristighfar. Kemudian dengan taubat itu nanti Allah terima. Dari situ turun cinta Allah Subhanahu wa taala dan turunan-turunannya bisa mempercepat pengabulan. Nanti ayatnya juga bisa bertambah gitu ya. Termasuk nanti di sini turunannya di Quran surah ketiga ayat 31. Pada kalimat yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Cara melatih istighfar saya pertajam ya dasarnya yang belum saya terangkan di sini. Cara melatih istighfar supaya melahirkan kekhusyuan untuk istighfar. Nanti ada waktu dasarnya. Nah, di waktu dasar ini nanti kalau sudah terbiasa, itu akan refleks kita dalam setiap keadaan. Istighfar, 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 istighfar. Ya, bahkan cepat. Kalau di bahasa Quran itu di Quran surah ketiga ayat 133, Ali Imran ayat 133, paling kanan sebelah atas di mushaf, itu kalimatnya dikerjakan dengan cepat. Saking cepatnya seakan nggak ada jeda. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Kembali ke Rabb lagi ke sini. Ya. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bergegaslah engkau untuk beristighfar, percepat ya. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah engkau untuk membiasakan istighfar, istighfar, istighfar. Ada sara'a, ya kan? Awas, hati-hati teman-teman sekalian. Ada sa'a itu berbeda. Ya, kalau sara'a itu mengerjakan sesuatu dengan cepat, nyaris tanpa persiapan. Ya kan? Kalau sa'a mengerjakan sesuatu respon dengan cepat tapi disiapkan dulu dengan baik. Ya, makanya dalam Jumatan kalimatnya menggunakan sa'a bukan sara'a. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Bergegas untuk siap-siap kalau disuruh di hari Jumat, bergegas untuk menunaikan ibadah Jumat itu. Tapi kan bukan tiba-tiba langsung datang, persiapan dulu. Ya, menyempurnakan wudhunya, mandi besar dulu, pakai kemudian wangian dan sebagainya sehingga sempurna keadaannya. Itu sa'a namanya, ya kan? Nah, di antara turunan maknanya bergegas. Kita juga sa'i kan? Di dalam sa'i itu kenapa disebut dengan sa'i? Karena ada sesuatu yang kita lakukan dengan agak cepat. Ya, berjalan cepat untuk perempuan, kalau laki-laki berlari-lari kecil agak cepat. Tapi bukan berarti tanpa persiapan, ada persiapannya dulu sebelumnya. Disiapkan dengan tawaf, siapkan fisik, siapkan macam-macam. Kalau sara'an tidak, ya nyaris tanpa persiapan cepat. Artinya kalau ada merasakan dosa, dzambun, kesalahan di pagi hari ini misalnya atau siang hari ini, jangan tunggu malam untuk istighfar, segera saat itu. Kata Allah wasari'u, segera istighfar. Istighfari di waktu itu, istighfari. Ya, salah lihat astagfirullahaladzim, gitu kan? Ya, salah dengar astagfirullah, dengar sesuatu yang nggak baik astagfirullah. Istighfari saat itu. Ya, karena ketika Anda menunda sampai malam hari, kesalahan di pagi hari untuk Anda rencanakan di malam hari istighfar, boleh jadi maut datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Ya, jadi di sini pentingnya kita memahami turunan-turunan atau korelasi antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Tapi kalau kita ingin membiasakan, melatih jiwa kita untuk refleks beristighfar sehingga menjadi kebiasaan dari hidup kita, sehingga saat di mobil bisa istighfar, di rumah bisa istighfar, gitu kan, dan macam-macam. Nah, ini waktu yang terbaiknya itu di waktu sahar. Sahar. Ya. Sahara ya, jamaknya disebut dengan ashar. Ada di Quran surah ke-51 ayat ke-18. Kemudian juga kita temukan di Quran surah ke-3 Ali Imran. Ya, di ayat ke-16. Baik ya. Dah teman-teman sekalian? Baik, yuk kita lihat di sini. Quran surah 51 ayat 18. Ini latihan untuk istighfar ya.
Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Di kanan agak ke tengah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada kebiasaan orang-orang takwa yang akan menjadi calon penghuni taman surga, gitu kan? Nah, kalau kita baca dari ayat 15-nya, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Kan akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Ayat 18-nya, wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar itu mereka banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar. Jadi waktu sahar ini kapan? Waktunya waktu singkat, ya, menjelang subuh setelah tahajud. Jadi kalau sekarang misalnya subuh 4:08, gitu kan? Nah, ini kurang lebih lah jam 4, ya 4 kurang misalnya 5, gitu kan? Ya kurang lebih 10 sampai 15 menit ya menjelang ke waktu subuh. Astagfirullah, 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 astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan? Jadi banyakin istighfar. Nah, jadi kalau teman-teman membiasakan ini semua, nanti akan refleks. Istighfar itu jadi cahaya iman. Nanti kalaupun ada salah, cepat tuh. Di tangan salah diistighfari. Jadi hilang tuh dosa di tangan. Di mata diistighfari, hilang dosa di mata. Jadi pandangan kita nanti akan ada pandangan iman namanya. Ya, pandangan iman itu ada cahayanya, menatap, selalu mengarah pada kebaikan. Jadi begitu ada yang nggak baik tuh langsung refleks dipalingkan. Itu yang dimaksudkan Quran surah 24 ayat 30. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, ya kan? Maka semakin tinggi cahayanya, membimbing matanya untuk menatap, yaghuddu min absarihim, dia akan memalingkan. Palingkanlah pandanganmu itu dari yang tidak baik. Ya, perempuan bagaimana? Ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Nah, demikian seterusnya. Nah, jadi kita latih ini. Dan itu disetarakan oleh Allah. Orang-orang yang berlatih istighfar itu disetarakan oleh Allah itu dengan 4 pengamal lainnya. Yang 4 ini pun teman-teman sekalian akan menjadi bagian dari ciri khas orang istighfar. Ya, disebutkan di Ali Imran. Ya, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ya kan? Jelas ya? As-sabirina, orang sabar. Nah, sabar. Was-sadiqina, orang jujur dan membenarkan syariat. Wal-qanitina, khusyuk. Kemudian wal musaddiqin, ya, atau munfiqin, orang-orang yang senang infak, senang sedekah. Ya. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina, kan? Ini kemudian infak, munfiqin, kemudian wal mustaghfirina bil ashar. Ya. Nah, ini turunannya teman-teman sekalian. Jadi yang pertama menarik nih, orang yang rajin istighfar oleh Allah Subhanahu wa taala itu disetarakan dengan orang-orang yang sabar, ya kan? Kemudian orang-orang yang jujur, membenarkan syariat, orang-orang yang khusyuk dalam ibadah, kemudian orang-orang yang juga senang gemar berbagi. Di saat yang bersamaan memberikan kesan juga, ya, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang berlatih istighfar itu akan nampak sifat-sifat ini. Jadi istighfar itu cenderung membawa kesabaran. Ya, dengan sabar itu ada ketenangan, kedamaian dalam jiwa, kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Ya kan? Kemudian juga kalau kita teruskan, orang yang rajin istighfar cenderung jujur. Ya, menjaga syariat, menunaikan dengan benar dan seterusnya. Kemudian juga orang-orang yang beristighfar itu membawa dampak kepada salatnya, lebih khusyuk, lebih baik, itu kan, lebih sempurna ditunaikan dan seterusnya. Ya, kemudian apalagi teman-teman sekalian? Ya, ini rajin berbagi. Orang-orang istighfar tuh kalau dibiasakan tuh rajin berbagi. Silakan cek kehidupan orang-orang yang biasakan istighfar, berlatih dengan baik, itu selalu lekat sifat-sifat ini. Ya, wal mustaghfirina bil ashar. Jadi kalau kita teruskan nanti dari 16 ini, teman-teman, gabungkan terus sampai ketemu nanti 19 sampai ke innad dina 'indallahil Islam. Ya. Nah, jadi kan kalau dari urutkan yang sebelum-sebelumnya itu paling kiri sebelah atas ya di mushaf standar. Itu kita akan temukan nih urutan-urutan ini. Terus sampai kita temukan kebenaran dalam agama. Makanya di situ Allah kemudian tekankan innad dina 'indallahil Islam itu, ya. Ini gambarannya. Jadi pertama, kalau udah kita dapatkan ini semua, rajin beristighfar, menjelang subuh lah istighfar, astagfirullah, atubu ilaih, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dan sebagainya, gitu kan. Gambaran-gambaran yang merangkum di situ sifat-sifat istighfar, memohon kepada Allah ampunan dan kebaikan-kebaikan. Nah, nanti puncaknya akan melahirkan cinta Allah. Allah itu kalau sudah cinta, sudah. Ya, sudah bahkan diberikan dari sisi yang tidak kita duga gitu. Ya, gambaran-gambarannya. Jadi, dampak ini, istighfar ini teman-teman sekalian, pertama akan menjadi pengantar untuk penguatan iman. Penguatan iman. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Jadi dasarnya ini akan kuat. Begitu rajin istighfar, nah nanti ini akan menjadi
pembuka bagi cawan iman, ya saya selalu berikan gambaran kan kalau kita punya kayak apa namanya gelas gitu kan, saya nggak bisa ya, kurang pandai dalam menggambar atau apa, tapi gambarnya seperti inilah ya. Kalau kita punya cawan kan seperti ini, atasnya ada penutup nih, ya kan susah kita masukkan apapun tuh, dari atas tuh susah dimasukkan kan. Nah ini sama juga, ada cawan hati kita nih, sini ada cahaya iman, Allah berikan lewat jiwa takwa, jiwa takwa. Makanya sifat-sifat ini nanti diberikan pada orang takwa. Ya, dan ada kaitan antara istighfar dengan takwa, dengan pengabulan doa dan dengan amalan nanti. Ya, seperti nanti kita temukan istighfar dengan takwa di Ali Imran 133 tadi. Ya kan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ini ketemu lagi di sini cawannya. Ini untuk diaktifkan oleh kita. Ya. Kemudian misalnya kebiasaan istighfar di waktu sahar, kebiasaan orang takwa. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Jadi ada kaitan antara istighfar dengan takwa. Kan? Kalau cawan takwa ini terbuka, teman-teman sekalian, apapun yang kita minta cepat. Makanya ketika Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang mampu meningkatkan takwa, itu percepatan rezekinya, percepatan karunia-Nya tinggi sekali. Ya, seperti di Quran surah ke-65 misalnya. Ya, At-Talaq di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan nanti yaj'al lahu min amri yusra. Jadi semakin meningkat takwanya, takwa itu kan cahaya iman. Kalau kita bisa tingkatkan, ya cahaya iman ini kalau kita kuatkan, semakin kuat lagi. Kata Allah bukan kita minta, tapi setiap jalan yang akan kita lalui dibukakan kemudahan. Bahkan sebelum kita minta, ya ja'alahu makhraja. Ya makhraja itu nakirah bentuknya, ya umum sifat. Jadi segala hal di rumah tangga, di pekerjaan dan sebagainya. Seperti orang-orang lalu telah mendapatinya sampai mereka kemudian bingung caranya bersyukur kepada Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi mensyukuri nikmatnya itu, ada orang yang untuk mensyukur itu, ya Allah bimbing saya untuk bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan ya Arhamar Rahimin. Itu saking indahnya merasakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Baik kalau sudah ada halawatul iman, kan? Ini semakin meningkat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan urusan rezeki. Urusan rezeki demikian. Nah, caranya bagaimana supaya cahaya takwa, cahaya iman ini kuat? Nah, maka ini dibuka dulu sekat-sekatnya nih, dihilangkan dulu. Nah, ini dengan taubat tadi, dengan istighfar, dengan taubat, ya. Nah, kalau kita sudah buka, maka cahaya iman ini akan lepas nih. Ya, memancarnya ini akan cepat nanti. Tinggal mendapatkan stimulus-stimulus supaya dia tertarik pancarannya itu. Anda kan kalau sedang nelpon, sinyalnya kurang, Anda keluar kan? Dibuka kan sekatnya supaya sinyalnya itu mulai muncul lagi. Ya, setelah sinyal ada kan, tinggal direspon dengan apa? Apakah mau kirim WA, ataukah mau telepon, atau mau apa, gitu kan? Mau upload, mau download, atau dan sebagainya. Kan tergantung sinyal. Ini kita punya sinyal takwa nih. Allah berikan. Tinggal kita buka dulu nih. Nah, setelah kita buka, teman-teman sekalian, tinggal ada penguatan keimannya kan. Iman sudah siap, ada cahaya takwa di dalam iman ini, tinggal dikeluarkan. Nah, kita butuh stimulus untuk mengeluarkannya. Dalam penguatan iman ini. Ya kan? Jadi kita buka dulu, supaya ada cahaya, ada getaran imannya, getaran cahayanya. Nah, nanti getaran ini akan bisa kita cek 5 kali dalam sehari. Ini ilmiah ya, cuman mungkin pendekatannya lebih apa ya? Lebih kontemporer lah ya cara kita membahasnya. Kalau kita temukan kan di narasi kitab-kitab tafsir atau fikih tekstual. Cuman saya ilustrasikan supaya mudah dipahami. Ya. Nah, cara mengecek getaran ini teman-teman sekalian apakah baik atau tidak, nah, sudah ada siap atau belum, dicek nih 5 kali Allah berikan pengecekan kepada kita lewat azan. Azan. Ya. Nah, di azan ini kita diingatkan untuk panggilan ya. Panggilan yang menjadikan komitmen kita terikat dengan pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek kekuatan sinyal iman kita. Ada nggak kekuatan sinyalnya? Kan? Nah, di situ kemudian Allah jelaskan di Quran surah ke-8 maaf. Surah ke-8 ayat kedua. Ya, ini Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Ya, maka disebutkan dengan adatul hasri di sini innama adatul hasri untuk membatasi dia. Nah, innamal mu'minuna, sungguh orang-orang yang masih punya sinyal iman itu, kekuatan iman itu, nih, terbatas pada yang begini. Jadi kalau kita ingin ngukur yang paling standar kekuatan iman kita, cahaya iman kita itu, iman sejati kita, ya, maka ukurannya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, nanti ada getaran, ya, ada respon ya di dalam kolbunya. Ini kan saya pernah terangkan, kalau ini kolbu, teman-teman sekalian. Ini kolbu nih, kolbu ya.
kolbu. Nah, di dalam kolbu ini ada nafas. Ini kalau ini kolbu. Nah, di dalam kolbu ini ada nafas. Nah, inti jiwa kita. Jadi kalau ini kolbu besar, di dalamnya ada nafas. Ini. Nah, sini. Di dalam nafas nanti ada lagi dua potensi spiritual kita. Yang pertama nanti disebut dengan jiwa takwa. Yang kedua fujur. Seperti sering saya terangkan. Nah, takwa dengan fujurnya saling berlawanan. Ya, yang ini misalnya semua dorongan kebaikan, jujur, gitu kan, sabar, ya, kemudian rendah hati dan sebetulnya dan seterusnya. Jujur, sabar, rendah hati. Nah, ini lawannya. Kalau ini ada jujur, takwa, di fujur itu misalnya ada dusta. Ya. Kemudian sabar, di sini ada amarah, misalnya kan. Rendah hati, di sini ada sombong, ya kan? Demikian seterusnya. Tawadu, sini ada riya, demikian seterusnya. Ya. Nah, ini diciptakan yang fujur ini untuk menjadi katalis supaya yang ini muncul. Ya. Bagaimana bisa ketahuan sabar kalau nggak ada amarah? Jadi amarah itu diciptakan bukan supaya kita marah-marah. Ya, tapi kemarahan itu diciptakan supaya memunculkan kesabaran, melatih kesabaran. Jadi kalau kita melihat ada di pasangan hidup, misalnya suami atau istri nampak kemarahan, nah itu sesungguhnya ada ujian kesabaran di balik itu. Jadi Allah ingin mengaktifkan ya dan meningkatkan ini sinyal-sinyal takwa sehingga kualitasnya meningkat untuk menghadapi ujian yang lebih besar di masa depan. Jadi yang sekarang problem ini dihadapi di rumah tangga misalnya, sebetulnya itu penyiapan untuk tantangan lebih besar lagi. Dan tantangan ini kan berbanding lurus ya, itu senapas dengan pemberian anugerah. Ya, jadi kita lompat sedikit nih, ujian paling lulus dengan sabar, paling lulus dengan pahala, ya kan? Jadi kalau Anda misalnya ingin mendapat pahala dan puncaknya kedekatan dengan Allah, nggak ada hal tertinggi di balik kedekatan dengan Allah, itu yang paling tinggi, ya. Waridwanullahu akbar. Jadi ridha Allah, kedekatan dengan Allah itu yang tertinggi. Di ujian sama dengan sabar sama dengan pahala. Jadi kita nggak mungkin dapat pahala, ya, selain dari ujian. Jadi ujian itu diberikan kepada kita untuk meningkatkan kualitas hidup. Di antaranya apa? Dapat pahala. Ujian mendekatkan pada kesabaran. Ya, ini konsepnya di Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157. Qul nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Sabar. Ya, jadi sabar awalnya ujian. Wala nabluwannakum, bala, ini ujian ini. Ya. Kemudian setelah itu apa? Ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika, ayat 157-nya, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini dapat pahala, dapat bimbingan, dapat kemudahan. Jadi feedback dari sini dapat ini, dari sini dapat feedbacknya kemudahan hidup. Pahala untuk akhiratnya, dunia kemudahan hidup. Terbentang luas gitu. Dan innallaha ma'as sabirin, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala Allah memberikan ujian-ujian, ini teman-teman sekalian, ya, berupa ada amarah, ada macam-macam untuk meningkatkan kualitas hidup kita supaya kesabaran kita itu meningkat. Kalau sabarnya sudah meningkat, maka kedekatan dengan Allah bertambah. Tantangan apapun di masa depan, kalau semakin kuat, semakin tinggi, jiwa kitanya semakin lapang, dekat dengan Allah, mudah, semua jadi kecil. Besar jadi kecil, ya, jadi ringan, apalagi pakai pergerakan iman. Betapa banyak masalah besar itu menjadi kecil dengan hamparan sujud saja, dengan menggunakan iman, hamparan sejadah, sujud, selesai. Tapi banyak pekerjaan, ujian-ujian kecil menjadi besar karena kita menampilkan ego sentris, gitu ya. Pusat ego dunia kita, ya, yang ditampilkan tuh kedudukan, jabatan, gelar, harta dan sebagainya, nggak akan selesai. Nah, balik ke sini, asalnya demikian. Jadi ini konsepsi semuanya baik nih, konsepsi semuanya baik. Mensupport ini, mensupport ini, mensupport ini. Saya nggak akan bicara lebih jauh lagi. Anda bisa lihat nanti ini tentang ini yang telah saya terangkan panjang lebar. Bagaimana setan berpengaruh, menjauhkan kita dari takwa, mengaktifkan ini sehingga muncul di nafsu. Saya ingin begini saja. Jadi ini selalu memberikan pengaruh nih teman-teman sekalian. Ini disupport oleh malaikat, ini disupport oleh setan. Ya, bukan mensupport sebetulnya, mengarahkan, diprovok. Ya, ini disupport oleh malaikat, ini diprovokasi oleh setan. Itu bahasa yang benarnya. Ya, dan ini menariknya terjadi terus setiap hari dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Makanya sering terjadi pertentangan dalam diri kita. Mau ngerjakan apa hari ini? Apakah A ataukah B? Selalu ada pengaruh. Nah, karena selalu itu bergolak, pergolakan itu disebut dengan kolbu bahasa Arabnya. Ya, dari kata koluba. Ya, sesuatu yang selalu bergejolak. Nah, makanya tempatnya disebut kolbu. Ya, karena dia terus bergejolak. Nah, kolbu ini butuh ditenangkan. Ya, ketenangan itu bisa muncul kalau ini yang aktif takwanya. Makanya Allah utus malaikat untuk mensupport jiwa takwa. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Memang setan tidak berhenti.
Setan pun disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Jadi semakin ini ditingkatkan, ini berusaha. Tapi kalau ini kita kuatkan, ini kalah nanti. Nah, kalau ini kita bisa rendahkan, teman-teman sekalian, kita tekan untuk mensupport ini saja yang muncul yang dominan. Maka ini akan tenang. Ya, ketenangan ini yang cenderung melahirkan kebahagiaan, kedamaian, ya, ide-ide kreatif, inspiratif, mendekatkan kepada kesuksesan, kebahagiaan. Ya, sesuatu yang melahirkan kebahagiaan, kesuksesan disebut dengan falah namanya. Falah. Kalau kita genggam, ya, nggak ingin kita lepaskan, itu aflah namanya. Karena itu ketika Allah menerangkan konsepsi takwa dengan fujur, kalimat aflahnya muncul. Quran surah ke-91, 91 ayat 7 sampai 10. Ya, wa nafsin wa ma sawaha, dan demi nafas jiwa yang kami ciptakan sempurna ketika roh masuk ke dalam fisik itu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan dalam nafas itu fujur dan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Ya, siapa yang mampu ini menaklukkan sifat fujurnya untuk mensupport sifat takwanya, menepikan godaan-godaan yang dibawa oleh setan, itu cenderung aflah dia. Nah, ini hatinya berada dalam keadaan tenang. Ya, kita jaga, kita tenangkan. Ya, makanya di sini digambarkan nanti dalam syariat sholat itu ada sesuatu yang terkait dengan ini. Di dalam kolbu ada nafas, dalam nafas ada fujur dan takwa. Kolbu ini tempatnya di sodrun. Sodrun. Tuh, ini jiwa spiritual kita. Ya, tempatnya di sodrun, jamaknya sudur. Ya, karena itulah dalam sholat kita digambarkan secara syariat, memberikan gambaran hikmah, memegang sodrun kita di sini. Ya, ini ada maknanya, bukan sekedar begini saja. Nanti dalam fikih sholat, ya, dan pernah saya terangkan saat Ramadan di bab fikih sholat. Ini ada hikmahnya begini tuh. Ya, itu yang jaga hati itu seperti itu. Maksud spiritualnya dalam sholat itu begitu, pegang, jaga, karena ini intinya di hadis Nabi kan ini. Ya, idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahya al qalbu. Ini di dalam diri kita itu ada satu inti kehidupan yang memberikan dorongan kepada semua yang terkait dengan aspek jasmani ataupun aklani, akal dan fisik kita. Ini perintahnya dari sini. Kalau ini baik, baik semua perilaku kita. Kalau jelek, jelek semuanya. Ala wahyal qalbu ini. Ketentuan baik dan buruk di takwa atau fujurnya. Mana yang paling dominan? Ya, kalau nanti fujur yang dominan, fujur memberikan perintah kepada nafas, nafas ke kolbu. Makanya sering disingkat, diambil term sinekdok, totem proparto, diambil nafasnya. Disingkat jadi nafsu. Karena nafsu. Sebetulnya ini nafas nih, nafsunya netral. Cuman karena digerakkan oleh sifat fujur, ini keluar perintah jelek. Jelek disebut su. Ini yang disebut di Quran surah ke-12, ayat 53. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su. Ini illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah? Aktifkan sinyal takwanya. Kompleks ya, tapi insya Allah kita sederhanakan. Kayak kalau kajian kita bawa mushaf ya, catat dulu, nanti lihat nyambung. Insya Allah kalau sudah kita hafal, tahu rangkaiannya, itu enak sekali memahaminya, enak. Dan masya Allah nikmat kita menjalani kehidupan tuh. Nah ini jadi sinyal iman itu ada di sini nih, di takwa ini, yang bagian dalamnya. Nah ini bisa kita kembali ke sini, bisa kita cek oleh Allah, diberikan standar ini. 5 kali dalam sehari. Apakah kita predikat iman ini sudah menjadi mukmin atau masih amanu gitu kan? Nah, atau bahkan baru aslamu, baru muslim, jadi kan baru formalitas secara legal menjadi muslim gitu kan, belum mukmin. Nah, ini teman-teman sekalian. Bagaimana mengeceknya? Nah, perhatikan sini. 5 waktu dicek. Kan saya silahkan PAW kan, pergantian antara waktu. Dari subuh sampai isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Gampangnya gitu deh kalau bagi aktivitas. Dari pagi ke siang, siang ke sore, sore ke maghrib, maghrib ke malam kan. Nah, itu diantaranya selain kita beraktivitas dunia, cek dulu sinyal iman ada nggak. Maka diperdengarkan ini. Ya, tadi di Quran surah ke-8 itu, di ayat yang kedua. Ya, perhatikan baik-baik. Innamal mu'minuna, ini mu'min, jamak dari kata mu'min, jamaknya mu'minun. Innamal mu'minuna, menggunakan adatul hasri, jadi pakai innama. Sungguh orang-orang beriman sejati itu bisa dicek imannya. Idza dzukirallahu, kalau disebutkan nama Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Qulubuhum jamak dari kata qalbun, jamaknya qulub. Nah. Ya. Wajilat qulubuhum, ada getaran di jiwanya. Jadi ketika disebutkan Allahu akbar, ada getaran iman. Ya, getaran iman itu teman-teman sekalian beda responnya. Ya, bukan respon marah-marah atau respon begini atau respon sensi dan seterusnya. Ini suara kebisingan, diganggu apa? Ini menandakan imannya rusak, bermasalah gitu ya. Ada beda. Anda bisa merasakan sendiri. Allahu akbar. Masya Allah, sudah adzan itu kan. Nah, terus fisik kan merespon kan? Jadi sepersekian detik tuh cepat. Tiba-tiba pekerjaan ditutup, buku ditutup.
kan? Kemudian handphone juga di silent, tutup dulu, komputer juga di off dulu, ya, dan sebagainya gitu. Itu respon dari sini, wajilat qulubuhum, respon. Ya, jadi sehari 5 kali itu. Ya, karena khawatirnya gini, pagi-pagi ada respon, sorenya enggak. Ini yang kata Nabi, ya yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Subuh-subuhnya beriman, ada kok bisa gitu, sorenya kufur. Akan tiba masa itu kata Nabi, dan sekarang bisa terjadi. Bisa terjadi gitu. Ya, tiba-tiba pagi-pagi jalan ke kantor, aktivitas di kantor, ya nerima sesuatu, nerima materi dunia, ini itu. Oh, kalau kamu jadi ikut kita, ya, tinggalkan keislamannya lebih banyak lagi. Ikut dia. Jadi paginya beriman, sorenya kufur. Ya, ada yang sorenya beriman, paginya kufur. Sorenya sama pasangannya gitu kan dikatakan, oh, aku sudah punya keyakinan begini, kalau nggak ikut ya udah kita putus aja. Dia pikirin sampai malam, nangis-nangis dan sebagainya. Itu kan karena imannya nggak kuat, luluh tuh. Ya, dengan angin surga. Ya, anginnya aja gitu. Nyampe alam kubur hilang semua tuh. Jadi hati-hati ya, hati-hati nih teman-teman. 5 kali nih. Nah, kan adzan itu adzan diperdengarkan oleh Allah bagi orang yang masih punya pendengaran, sudah saya jelaskan, ya. Ini kan nanti teman-teman, ini pengantar ke waktu sholat kan. Ini selalu berkaitan semuanya. Ya, penanda waktu sholat. Ya, sedangkan waktu sholat ini, ya, sholatnya itu sendiri kita telah jelaskan kan, disebut dengan doa ke sini. Coba lihat semua kitab fikih mengatakan as-sholatu hiya doa. Sholat itu ya doa, puncaknya doa dalam sholat. Karena semua bacaan dalam sholat itu sifatnya doa. Ya, karena itu para ahli fikih mengatakan as-sholatu hiya doa. Ya, sedangkan untuk berdoa, ya, supaya maksimal butuh kemurnian iman. Jadi sebetulnya ketika adzan dikumandangkan bukan hanya menandakan waktu sholat telah tiba, untuk mengecek, imannya udah bagus belum nih, udah terbuka belum, dorongan cahayanya ada enggak? Karena akan beda sholat orang beriman dengan sholat orang beriman itu berbeda. Ya, sholat orang beriman dengan sholat yang imannya lemah itu berbeda. Beda teman-teman sekalian, akan lain. Makanya kalau iman kita benar ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'altu. Ya, kalau benar salat dengan iman, bagus salatnya, apapun yang kamu minta kata Allah sekarang ini aku akan kabulkan. Makanya banyak orang-orang minta itu saat lewat salat. Ya, dan nanti kita lihat bagaimana para nabi, para rasul, orang-orang saleh minta lewat salat. Nabi Zakaria kan minta keturunan padahal divonis secara medis itu sudah nggak mungkin, secara klinis sudah mustahil. Ya, tapi ketika beliau minta, kan lewat sholat mintanya dengan kalimat iman. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 itu sampai dengan 39. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli bil ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Apa yang terjadi? Ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tuh, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Beliau minta lewat salat. Mohon, bahkan menyebut sifat Allah yang pemberi tanpa batas, karena manusia menyebutkan beliau ada batasan. Sifat Allah pemberi tanpa batas disebut Wahhab. Ya, kalau kita meminta, memohon, kita minta dengan kalimat tolabus syai', meminta sesuatu, menyebutkan habli, hablana untuk banyak, untuk sendiri. Beliau mengatakan, qala rabbi habli, ya Allah yang maha pemberi tanpa batas. Mereka semua mengatakan, aku punya keterbatasan, maka aku mohon darimu min ladunka. Ya, aku mohon darimu saja ya Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Aku mohon ya Allah, anugerahkan aku keturunan yang terbaik. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doaku. Kalau kepada yang maha pendengar pun belum terkabul juga, maka mohon tunjukkan kepada aku dengan cara apa lagi aku mesti memohon dan kepada siapa lagi aku mesti meminta. Fanadatsul malaikah. Maka tiba-tiba datang malaikat, diperintahkan oleh Allah. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, sedangkan Nabi Zakaria masih berdiri menunaikan salat. Dalam salatnya dia minta kepada Allah, ya. Ya. Anallahu yubashshiruka bi Yahya, turun malaikat menyampaikan, Allah menjawab, kau akan punya anugerah satu anak, ya, namanya Yahya. Langsung namanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyat. Ya. Nanti banyak lagi kisahnya. Nah, ingin saya turunkan teman-teman sekalian. Sekarang lihat korelasinya ya. Nah, dipanggil kita sehari itu untuk mengecek ini sinyal-sinyal iman kita, apakah aktif atau tidak, jiwa takwanya bagus atau tidak, ya. Kemudian panggilan ini adalah panggilan yang mengantarkan kita pada waktu sholat, teman-teman sekalian. Nah, sedangkan dalam sholat ini adalah gambaran dari puncak permohonan kita dalam doa, akumulasinya ada di sini. Dan yang paling menarik, ketika Allah menyebutkan waktu sholat pun diterangkan kalimat imannya. Dari mana ditemukan? Di Quran surah keempat An-Nisa. Di ayat 103, di ujung ayatnya, di akhir ayatnya. Ya, saya baca dari awal ya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ
Fa idza tma'nantum faqimus shalah. Lihat ujung ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minin. Iman lagi. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman itu mengetahui waktu-waktunya. Jadi waktunya ditetapkan oleh Allah bagi siapa? Orang-orang beriman ini. Ya, jadi kalau orang-orang beriman itu mengerti waktu sholat. Dan apa korelasinya dengan pembahasan kita saat ini? Ketika Allah tetapkan, nih di Quran surah keempat ayat 103, Allah tetapkan waktu-waktu sholat. Ya, kemudian waktu-waktu ini dijadikan juga panggilannya sebagai parameter iman untuk mengecek sinyal imannya di Quran surah ke-8 ayat kedua. Jadi ketika Allah tetapkan waktu-waktu sholat bukan sekedar ingin menandakan waktu sholat tiba, tapi untuk menguji iman itu sinyal kuat gak? Ya, bagus gak? Siap gak nih? Ya, disupport nih, distimulus dengan amalan-amalan supaya muncul, supaya doanya keluar. Kalau doa keluar, rahmat turun. Itu pemahamannya. Makanya ketika kita menunaikan sholat, ya feedbacknya apa? Hayya 'alal falah. 2 kali itu, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. 2 kali, kali 5, 10 kali. Sekali diingatkan, belum sadar, ya diterima lah. 2 kali, ya diberi perhatian. 10 kali nggak ingat juga. Lantas bagaimana mengingatkannya lagi, Joni? Tuh, Joni datang lagi tuh. Ya, nah, jadi ini teman-teman sekalian gambarannya tuh. Ya, nah, jadi diingatkan setiap hari. Nah, kalau kita ingin melihat iman kita kuat atau tidak, gampang ukurannya ketika disebutkan nih di waktu-waktu sholat ini, lihat parameternya. Semakin dia mengingat waktu ini, bahkan jauh sebelumnya, ini menandakan kekuatan iman yang dahsyat. Ini baru subuh tadi kan, dia udah ingat tahajud lagi. Padahal tahajud itu kan melampaui isya. Ya, belum datang zuhur, asar, belum maghrib, belum isya, belum. Dia udah ingat tahajud. Allahu Akbar, tadi malam saya tahajud enak sekali. Besok nanti malam, insya Allah, Allah berikan kesempatan saya mau bangun lagi jam sekian. Masya Allah, baru selesai. Teman-teman sekalian, tahajud, subuh udah ingat tahajud lagi. Ini menandakan kekuatan imannya dahsyat. Ya, jadi jangankan fardu, yang sunnah pun kalau tertinggal dia gelisah. Gitu. Sebaliknya. Ya, kalau kita ingin melihat iman yang standar keimanan, standar iman itu ya saat dipanggil dia ingat nih standarnya. Ya, Allahu Akbar, ya Allah, waktunya sholat. Ya kan? Standar iman nih, baru ingat. Ya, walaupun bahasa Al-Quran mengatakan harusnya kita tahu nih, zuhur jam sekian, saya tanya nih, zuhur jam berapa nanti? Asar jam berapa? Maghrib jam berapa? Isya jam berapa? Penting kita tahu, karena itu waktu online kita dengan Allah. Anda itu kalau online rapat, kejar-kejar sampai simpen waktunya kapan. Papa nih waktu rapatnya jam sekian, tulis schedule-nya setiap hari. Tempelin di dinding. Sementara online Anda dengan Allah, sang pemberi rahmat, rizki, segalanya yang sangat menentukan kehidupan kita. Kita nggak hafal waktunya. Terus udah gitu nuntut pengen cepat dikabulkan. Ya, bagaimana cara berpikirnya? Agak-agak sulit memahami jadi. Kita tahu dan menetapkan Allah sang pemberi rezeki, Allah maha segalanya, Allah yang mengabulkan apa yang kita mohonkan, Allah yang memberikan segala rahmat. Semua ini cuma wasilah saja. Sumbernya semua kembali kepada Allah. Anda untuk wasilah sampai ditulisin, waktu diatur, sampai belajar untuk mendapatkan itu semua. Padahal semua terkoneksi dengan Allah. Sementara waktu online Anda dengan Allah itu nggak dipelajari dengan baik. Ya, kadang-kadang agak rumit juga ya cara berpikirnya. Hal-hal yang untuk memenuhi kebutuhan dunia yang sementara sampai kita sekolah tuh. Dari mulai TK, S1, S2, ya, SD, S1 itu SD kan, kemudian S2 SMP, S3 SMA, terus S lagi kan sarjana strata 1, strata 2, magister, doktorat terus sampai tinggi di bidang A. Ya, yang hanya terbawa untuk sementara kehidupan saja. Dapat, pensiun, selesai. Gelarnya sudah selesai, sampai sini saja. Ya kan? Kenapa kita tidak serius mempelajari yang terbawa seumur hidup kita? Untuk sholat kita, yang paling inti. Jangan-jangan selama ini pun kita ruku, sujud, tapi boleh jadi ada bacaan dan gerakan sholat yang tidak kita pahami. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat, sementara kita membacakan yang tidak kita mengerti? Kita, bukan kita gitu ya. Mungkin sebagian, sebagainya. Ya, karena itu, ayo kita masuk dalam golongan orang-orang belajar. Maksimalkan, sempurnakan. Ini teman-teman, feedbacknya tuh selalu kepada rahmat Allah. Ini. Nah, apalagi kalau misalnya dipanggil, ya masih abai itu. Allahu Akbar, kamu kan muslim. Ini kan dah adzan. Tenang, baru adzan. Belum qomat. Nah, ini berarti imannya di bawah standar. Di bawah standar. Ya kan? Terus kita support nih.
naikin lagi, naikin lagi, naikin. Nah, ini akan menentukan cepat tidaknya terjawab. Karena itu kembali ke Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Nah, di antara cara untuk menguatkan pondasi ini adalah, ya, teruskan ayatnya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Falyastajibu li. Maka caranya cepat respon. Jadi apapun yang Allah perintahkan, respon. Untuk menguatkan sinyal iman. Makanya kalimat falyastajibu li disusulkan dengan wal yu'minu bi, iman. Nih. Kenapa kalimat istijabah disandingkan dengan kalimat iman wal yu'minu bi, teman-teman sekalian? Sederhana, karena untuk mengaktifkan sinyal iman ini supaya kuat, kita harus merespon dengan cepat. Panggilan-panggilan iman itu. Ya, hayya 'alas shalah. Tuh, panggilan salat. Respon cepat. Cepat respon. Nah, cepatnya kita merespon itu akan mengaktifkan sinyal iman semakin kuat, dan tandanya bersih cawan hati. Sudah rajin istighfar, rajin merespon, maka la'allahum yarshudun. Allah akan cepat memberikan gambaran petunjuk. Ini cara mengatasi ini begini. Ini cara menghadirkan solusi ini seperti ini. Ini cara cepat mendatangkan rezeki begini. Cara mengelolanya seperti ini. Itu. Dapat deh. Tuh. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa merespon dengan cepat ya stimulus-stimulus yang Allah berikan itu kepada kita untuk meningkatkan sinyal iman kita. Nah, apa saja tuh? Kita harus kenal kan, Allah menurunkan apa saja supaya membuat sinyal iman kita menjadi kuat. Kan kita harus tahu tuh. Ya. Apa nih? Oh, ini memperkuat iman. Apa saja? 1, 2, 3, 4. Itu yang kita kerjain. Begitu kita respon itu semua, teman-teman sekalian, kita respon dengan kuat. Nah, maka apa yang terjadi? Semakin kuat imannya, semakin tinggi, semakin cepat. Begitu ini cepat, ini tinggi, mudah korelasinya dengan ini. Pengabulan doa. Jadi apapun yang diminta sangat cepat sekali. Ya. Seperti Maryam mendapatinya. Sampai pamannya bingung kan, Nabi Zakaria itu. Tahu sebetulnya ya dengan sifat-sifat kebaikan, cuma untuk menguji di lisan Maryam apa rahasianya. Ya, di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 37 itu, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Sudah, kalau sudah iman menguat, sudah bagus, Allah yang merawatnya dengan sempurna, memberikan segala kecukupannya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indahu rizqa. Bahkan pamannya setiap mengantarkan sesuatu sudah ada di situ. Yang luar biasa, bukan musim anggur ada anggur gitu kan, dan seterusnya. Ya, maka berkata, qala ya Maryam anna laki hadza. Maryam, dari mana semua ini? Qalat huwa min indillah. Itu semua dari Allah. Allah yang keluar di lisannya. Ya, innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Rizki, Allah memberikan rizki dari sisi yang tidak diduga. Ya, belum minta udah masuk, udah masuk, udah masuk, udah masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Karena berkah tempat jadi mihrab itu, maka Nabi Zakaria minta di situ menunaikan apa? Salat. Ayat 38, 39-nya. Demikian disampaikan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja yang harus kita ketahui untuk mensupport iman ini supaya naik, supaya cepat muncul ke permukaan. Nahmaduka hamdan kama 'allamtana, nahmaduka wa nashkuruka syukran kama 'allamtana, an nashkuraka antal muqaddim antal muakhir bi yadika al-khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala afdhalil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sampai Kamisnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti kita masih di bab iman, nyambung juga tuh bab tauhid, bab iman ya. Nah, supaya kita tersambung. Nanti kajian khusus teman-teman yang di Mira, besok kan akan dimulai lagi ya kajian. Saya mintakan yang sudah terkoneksikan, sudah dapat password dan sebagainya, segera aktif.